Ada yang tahu kenapa nggak hadir? Sakit? Oke, nah jadi hari ini sebelum kita belajar, Ibu mau tes dulu konsentrasinya. Oke, semuanya berdiri seperti biasa, siapkan dulu pulpennya di atas meja. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Biasanya kalian itu menemukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini di mana? Iya, pintar. Di pasar. Nah, di pasar inilah kita menjumpai pengurangan, pembagian, perkalian, dan penjumlahan. Kenapa di pasar ada operasi itu? Karena ada jual dan beli. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan caca. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang bukan negatif. Jadi, bilangan yang bukan negatif itu adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, Ibu tanya dulu, coba si Al, kalau minus 3 itu bilangan caca atau bukan? Min 3 itu bilangan caca atau bukan? Bu? Kenapa bukan? Karena dia negatif. Oke, nah biasanya operasi itu kan dilakukan di rumah sakit. Nah, di dalam matematika juga ada yang namanya operasi, tapi namanya operasi hitung. Nah, apa sih operasi hitung itu? Jadi operasi hitung adalah proses dalam matematika untuk menentukan nilai atau hasil. Paham? Jadi operasi hitung tadi tujuannya adalah untuk menentukan suatu nilai atau hasil. Oke. Nah, di dalam operasi hitung itu terdapat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pasti udah belajar dong soal ini. Nah, kalau penjumlahan merupakan hasil, misalnya hasil dari pertambahan. Kalau pengurangan berarti hasil dari pengurangan. Nah, kalau perkalian berarti hasil dari perkaliannya. Nah, ini kan 3, misalnya ini bayangin aja es krim. Ini 3 es krim ditambah 3 es krim hasilnya 6 es krim. Oke. Nah, kalau pembagian berarti hasil dari yang dibagi. Misalnya Ibu punya 6 es krim, terus Ibu bagikan ke 2 orang, berarti satu orangnya dapat 3 es krim. Oke. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Yang pertama itu ada komutatif atau penyebaran. Yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga ada distributif atau penyebaran. Nah, apa sih ini? Komutatif tadi adalah pertukaran. Nah, apanya yang ditukar? Yang ditukar adalah bilangannya. Contoh, misal 3 ditambah 4 sama dengan 5. Ayo, sama dengan 7. Ini dia sama dengan 4 ditambah 3. Hasilnya tuh 7. Jadi walaupun dia ditukar-tukar, hasilnya tetap sama. Nah, kemudian ada
kali 4 berapa? 12. Nah, kalau ditukar berarti dia jadi 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, di komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke. Atau pengelompokan. Oke. Contohnya gimana ini? Nah, misalnya ada 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan, ayo, 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9. Nah, ini kan kalau di dalam kurung artinya kan dikelompokkan. Ini sama dengan seperti ini, 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya 2. Jadi di dalam kurung dulu, 3 tambah 4 7. 7 tambah 2 9. Nah, ini sama hasilnya. Jadi walaupun kelompoknya dibedakan, hasilnya tetap sama. Nah, kemudian ada juga yang di perkalian. Misalnya 2 kali 3 kali 4. Nah, kalau seperti ini, 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 4 24. Oke. Nah, ini cara mengelompokkannya bagaimana yang seperti ini? Berarti 2 dikali 3 dikali 4. Ini kan tanda kurungnya di depan. Nah, sekarang kita buat di belakang. Hasilnya sama enggak? Coba kalau sama ini berapa? 2. 3 kali 4 12 kali 2 berapa? 24. Nah, di dalam asosiatif ini juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, yang terakhir itu ada distributif atau penyebaran. Oke. Contohnya gimana ini? Misalnya ada soal begini. 2 dikali 3 ditambah 4. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ini seperti ini. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Dia disebarkan. Jadi kalau ada soal seperti ini, penyelesaiannya 2 dikali 3 tambah, lihat tandanya di sini, tambah 2 dikali 4. Oke. 2 kali 3 hasilnya berapa? 6 ditambah 2 kali 4 6 ditambah 8 hasilnya, ayo, 14. Ini tadi hasilnya sama enggak? 3 tambah 4 berapa? 7. 7 dikali 2 14. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Iya, silakan. Bu, kalau pembagian tidak pakai sifat komutatif ya? Ya, kenapa pembagian tidak pakai sifat komutatif? Karena pembagian tidak bisa ditukar. Misalnya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini tidak sama dengan 2 dibagi 4. Ayo, 2 dibagi 4 sama nggak sama 4 dibagi 2 hasilnya? Tidak. Berarti ini tidak bisa pakai sifat komutatif.
Paham? Paham. Paham? Paham. Ada yang tidak paham? Paham? Oke. Waktunya udah mau habis. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Dilihat lembarnya semuanya. Ayo berdiskusi, berarti harus berdiskusi. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Sudah? Dibantu temannya. Sudah? Di situ dikatakan identifikasi dan ubahlah soal operasi hitung bilangan cacah di bawah ini menurut sifat-sifatnya. Yang pertama itu sifat apa? Dari yang Ibu jelaskan tadi. Ya, komutatif. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya? Iya, ditukar. Itu yang dikerjain. Paham? Ada kelompok yang tidak paham? Ada kelompok yang tidak paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Paham? Kelompok 4 paham? Paham? Sudah? Sudah itu dikerjakan, dimulai dari sekarang, waktunya 10 menit. Kalau yang nggak paham, tanya Ibu ya. Berarti sifat yang paling mudah adalah sifat komutatif. Nah, tadi di dalam komutatif yang tidak menggunakan sifat komutatif dia yang mana? Pembagian atau pengalian? Pembagian. Oke. Untuk hari ini dari Ibu sekian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 5 yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Tepuk tangan dulu untuk anak kelas 5.
jam lah di sini Iya, ya, Pak. 2 jam. Tapi kemampuan anak kan bisa bilang nggak sama. Jadi memang harus Materinya tadi kan operasi hitung pada bilangan caca. Itu kan fokusnya nanti di komutatif, di asosiatif, dan distributif. Nah, jadi selama Bapak mengajar ya, kira-kira dalam materi itu apa saja Pak yang menjadi kendala? wow gini. Kadang-kadang gini, kalau udah kita matematika ini, bagi kita nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang bagi anak itu dari sekian jumlah itu kan nggak sama kemampuannya. Ada yang cepat merespon, ada yang biasa saja, ada kadang-kadang anak tahu. Itulah kendalanya. Kemampuan siswa berarti Iya, ya, Pak? kemampuan siswa. Nah itu tadi lah kadang-kadang kalau udah cerita matematika hitungan itu kan anak-anak kan harus bintang kali-kali bagi. Nah itulah yang kelemahannya sebagian. Dari sebagian ada juga yang bagus. Nah, terus Pak, biasanya media ajar apa yang Bapak gunakan lah dalam materi Oh, itu? iya. Pertama itu, kemudian kita siapkan kadang-kadang video-video. Itulah kita gunakan smartboard itu. Kan. Tujuannya apa? Supaya nggak monoton. Dan itu merangsang anak untuk mau memperhatikan. Itu kan nilai tambah sosial. Nah, jelasnya kita siapkan lah. Persentase keberhasilannya Pak, kalau media itu kira-kira berapa persen? Kira-kira kan gini, kadang-kadang dari apa ya 60% lah. 60%. Kadang-kadang kan kita buat kelompok belajar, ini kan yang kelas 5 kan masih baru. Jadi kan kalau yang kelas 5 tempo hari begitu. Ya kan kita buat kelompok belajarnya. Kenapa kita buat kelompok belajar supaya anak-anak sama-sama berpikir. Ya. Memecahkan masalah Iya, sendiri ya, masalah Pak. iya gitu. Terus Pak, biasanya kan ada nih pasti murid yang kemampuannya kan berbeda ya Pak, bisa bilang rendah lah di bawah dengan teman-temannya. Biasanya Bapak nyiasatinnya gimana? Ya gini ya, misalnya kita kasih tugas kerja sama orang tua. Orang tua, ya. Karena kan tanpa kerja sama orang tua kita nggak bisa lah. Nggak bisa gitu ya. Berapa jam lah di sini Iya, ya Pak? 2 jam. Dan itu kemampuan anak kan bisa bilang nggak sama. Jadi memang harus kuat dukungan orang tua lah. Baru bisa. Biasanya Pak, penilaian apa saja yang Bapak Oh, gunakan? iya, kami kan kalau di sini kan ada laporannya. Kan apa sama ibu dan kemudian penilaian bulanan. Kemudian yang apa namanya itu kayak 13 kali dulu. Ada penilaiannya gitu. Kan laporan kami itu kan ada untuk apa namanya kami ini Evaluasi gitu. evaluasi ya, ada kompetisi segala macam setahun. Kalau di sini nampaknya setahun 2 kali per 6 bulan untuk mengungkapi SKP itu kan ada. Berarti per semester ya Pak Iya. penilaiannya? Terus kalau pendekatan tadi berarti pakai diskusi gitu ya Pak? Iya, anak-anak kan kita pun kita kelompokkan diskusi itu. Ya nggak semua kelompok itu kita pintar, nggak boleh, harus paling tidak ada di kelompok itu ada yang mampu gitu kan. Kalau semua kita buat yang pintar aja yang nampak, yang nggak mampu dia ada tertinggal ya itu. Oke Pak, itu udah 5 pertanyaan. Pak, makasih banyak ya Ya Pak. sama-sama ya kan. Yang penting pesan saya kalau kita nih guru ya harus kita kerja, ya kan? Ikhlas, ya kan. Dan saya bilang sama si tadi kan, kalau guru ini memang kelas 1 guru ini memang panggilin juga, ya kan. Itu guru. Kalau nyari kalian nggak Nah, bisa ya jangan Pak. jadi pedagang, jangan usaha gitu ya. Tapi yakinlah kita bekerja ini saya rasa usia saya seperti ini enjoy aja saya. Kenapa? Ya menghadapi benda hidup tuh saya lebih asik lagi daripada menghadapi benda mati. Ini sekitar pesan saya nih, selaku orang tua namanya ini kan. Yang penting hidup itu berproses, sabar, praktek. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama.